Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Shalom Jemaat Tuhan. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Biar kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Amin. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama beribadah. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau hari ini kami sudah ada di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu, karena perkenananmu atas kami semua. Sekarang kami mau beribadah Tuhan, biar kiranya Tuhan melawat setiap kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada, Tuhan melawat kami. Amen. Sehingga yang lemah dikuatkan, Amen. yang sakit disembuhkan, Amen. yang susah dihiburkan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Bersama dengan 4 wakil gembala beserta keluarga mereka. Tuhan memberkati, Amen. tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk bersama dengan Ibu Olga, beserta 3 wakil gembala bersama dengan keluarga mereka. Amen. Tuhan memberkati, Amen. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Amen. Juga Tuhan berkati para ketua Pokja, ketua bidang, bahkan para pemimpin yang ada di GBI Marina Plaza maupun Kairagi Paniki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Damailah Indonesia, Amen. sejahteralah Indonesia. Amen. Indonesia dibebaskan dari sakit penyakit. Ya. Indonesia dibebaskan dari COVID-19. Amen. Indonesia dibebaskan dari resesi ekonomi. Amen, dalam Kami nama percaya Yesus. Tuhan, di dalam nama Dalam Yesus nama Tuhan Yesus. memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam kesusahan, yang dalam kesulitan ekonomi. Tuhan memberkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Bawa mereka untuk mereka menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah,
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersama hari ini kami memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, buat Tuhan Allah kita yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Sebab hanya Engkau saja yang layak. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Terus berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama sorakan haleluya. Bersama kita katakan pujian ini dari awal. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Pujian penyembahan kami hari ini hanya bagi Yesus, Tuhan dan Allah kita. Hanya bagi Engkau yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Sama-sama sorakan haleluya.
glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory. Terus kami berikan pujian yang terbaik. Yes, Lord. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Yes. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Gloria. Oh, hanya bagimu ya Tuhan yang layak. Yes. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan, dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran,
Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bawa kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan lebih dalam lagi. Ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan.
Kami mau membawa syukur kami kepadamu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Terus kami berikan pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyanyikan pujian ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Selamanya akan kami sembah Engkau, Allah kami yang hidup. Oh, untuk ku sembah.
lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari kita mengangkat pujian pengagungan sama Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita sembah Tuhan. Kita bawa penyembahan yang terbaik sama Tuhan hari ini. Biar pujian pengagungan keluar dari mulut kami ya Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Tuhan lebih dan lebih lagi hari ini ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Kan terus kami agungkan Yesus. Sembah kami hanya bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Terus kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terus bawa pengagungan sama Tuhan hari ini. Kami sembah Kau. Pujian pengagungan kami teruskan naikkan bagimu ya Tuhan. Jesus, we worship you. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Berikan pengagungan sama Tuhan hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan
tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja. Terus berikan sorak-sorak kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Hanya bagimu yang layak ya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan amin. Puji Tuhan, saya menyampaikan salam buat jemaat yang ada di Manado. Tuhan mengasihi Manado. Haleluya, puji Tuhan. Saya berterima kasih untuk Pak Yohanes dan Ibu yang ada. Saya terlalu percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk Rayon 1G dan khususnya yang ada di Manado. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ini minggu terakhir saudara ya di tahun 2020. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau hari-hari ini saudara sampai di akhir tahun ini Tuhan melindungi kita. Tuhan memelihara kita dengan dahsyat. Saya terlalu percaya saudara, semua itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, saya ingin share buat saudara hari ini. Bagaimana dikatakan kita menang di dalam pertempuran rohani kita, saudara ya. Saudara, kenapa dikatakan tahun 2021 ini, Gembala Pembina kita Pak Niko sampaikan, tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Saya percaya Tuhan rindu kita jadi pemenang-pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Untuk jadi seorang pemenang, dia perlu lakukan pertempuran-pertempuran yang ada, saudara. Perlombaan-perlombaan yang ada. Baru seseorang, saudara, di dalam pertempuran yang ada, dia mengalami kemenangan, baru bisa disebut dengan pemenang. Katakan amin. Saudara, saya ingat pada waktu akhir November yang lalu, karena setiap Sabtu saya belajar bersama-sama dengan yang akan tugas untuk live streaming di gereja, saudara ya, di GBI Modern Land, saudara, di Rayon 3. Setiap Sabtu saya bersama-sama mereka, kami doa persiapan bersama-sama. Kami minta sungguh-sungguh pengurapan Allah, kasih Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, saya ingat akhir November yang lalu, tiba-tiba saya dengar Tuhan tuh katakan begini, saudara. Aku melatih tanganmu untuk berperang. Aku melatih tanganmu untuk berperang. Saudara, ternyata seperti dalam Mazmur 144 ayat yang pertama. Dikatakan Mazmur Daud. Pujilah Tuhan gunung batuku yang mengajari tangan-tanganku dalam peperangan dan jari-jariku dalam pertempuran. Katakan amin. Saudara, saya percaya Tuhan yang latih engkau dan saya. Tuhan yang latih saudara dan saya untuk kita menang. Menang, menang, menang. Katakan amin. Saudara, dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, di ayat ini, halaman 951 dikatakan begini, saudara. Para pejuang yang mengandalkan kekuatan dan pelatihan Allah pasti akan menang.
katakan amin. Saya percaya saudara, andalan kita itu cuma Tuhan Yesus. Sama seperti Raja Daud saudara. Dia berperang, andalannya itu cuma Tuhan. Tiap kali dia nanya Tuhan, makanya Tuhan kasih kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Saudara, kita ini sekarang ada dalam era peperangan rohani yang makin besar. Karena itu dikatakan saudara, kita ini yang dirindu-rindukan Tuhan. Kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Artinya dikatakan saudara, orang yang mempunyai integritas. Katakan amin. Peperangan rohani saudara, saya percaya dimulai dari kita menang atas daging kita. Katakan amin. Ya saudara, tidak langsung ini penguasa di udara, tapi ini dulu. Daging menang, saya percaya kita dilatih. Dagingnya menang dulu, aduh mabok-mabokan terus ya saudara. Ngerokok terus, udah menang ya. Dia bisa lepas dari itu pemenang saudara, pemenang. Makanya dikatakan waktu dia mulai berperang melawan penguasa-penguasa di udara, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Katakan amin. Lewat DNA kita saudara, saya percaya saudara semua ingat DNA kita ya. Restorasi Pondok Daud dikatakan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Lewat DNA kita dilatih saudara. Gimana? Jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ayo, gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan. Bukan gaya hidup yang lain-lain. Bukan, itu dia saudara. Saudara, saya percaya dikatakan Tuhan itu komandan dalam peperangan yang ada. Itu Tuhan Yesus. Saya ingat saudara, pada beberapa waktu yang lalu saudara, kira-kira sebulan yang lalu, lambung saya ini sakit luar biasa saudara ya. Sampai makan juga enggak bisa saudara ya. Sampai cucu saya itu yang suapin saya ya. Oh, ayo oma, ya karena cucu yang suruh saudara ya, akhirnya mangap juga. Aduh, tapi susah saudara ya. Kemudian saya ingat hari ketiga, hari keempat sudah mulai lumayan ya. Wah, puji Tuhan ini. Tapi tiba-tiba sakit lagi rasanya pengen udah mata ini udah merem aja ya sambil doa, sambil tiduran gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah seperti itu Tuhan tuh cuma ngomong gini sama saya. Nak, ayo bangun nak, bangun. Ambil gitarmu. Saudara, saya bisa main gitar ya seperti itu doang ya saudara. Tapi Tuhan bilang ambil gitarmu, sembah aku. Saya mulai sembah Tuhan saudara. Saya mulai sembah dia saudara. Secara pikiran, awal saya pikir kok dalam keadaan lemes gini Tuhan. Suruh ngambil gitar, suruh nyembah gimana ya caranya ya. Tapi saya taat. Saya belajar untuk taat saudara, saya taat. Waktu saya mulai ambil gitar pelan, saya mulai sembah Tuhan. Itu kayak ada kesegaran yang baru saudara. Pemulihan yang baru dalam lambung saya itu luar biasa saudara. Sampai akhirnya besoknya Tuhan ingatkan saya. Ada satu pujian cukup lama saudara ya. Mungkin saudara yang tahu dulu zaman-zaman persekutuan ya. Open our eyes Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Dan seterusnya. Saya nangis. Saudara, lewat pujian ini Tuhan cuma ingatkan untuk kita hari-hari ini kita ngalami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat dalam era pertempuran rohani, dalam era peperangan rohani ini saudara, supaya kita punya integritas, kita keluar sebagai pemenang. Yang pertama dikatakan open our eyes Lord. Buka mataku Tuhan.
Tuhan. Buka mataku Tuhan. Oh, supaya aku bisa lihat Tuhan. Supaya aku bisa lihat Tuhan. Artinya supaya mata kita ini fokus sama Tuhan. Saudara, dikatakan jemaat di Laodikia. Kalau berapa 2 bulan yang lalu gembala kita sampaikan itu, saudara ya. Jemaat di Laodikia dikatakan saudara, itu ternyata dikatakan saudara suam-suam kuku. Jemaat Laodikia ini jemaat yang kaya, saudara. Wah, luar biasa ya, saudara. Dan dikatakan mereka ini perlu salep untuk melumas matanya, dikatakan saudara. Untuk apa, saudara? Untuk lihat Tuhan. Saudara, dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, dalam halaman 2159, dikatakan begini tentang jemaat Laodikia yang suam-suam, saudara ya. Jemaat suam-suam kuku adalah yang berkompromi dengan dunia dan mirip dengan masyarakat sekelilingnya. Hidupnya mirip, saudara ya, nggak ada beda. Mengakui kekristenan, namun pada kenyataannya malang dan menyedihkan secara rohani. Karena itu dikatakan itu suam-suam kuku. Berarti rupanya dia punya kompromi dengan dunia. Sehingga gak on fire, saudara. Gak bisa on fire. Karena itu dikatakan Tuhan rindu saudara dan saya. Ayo open our eyes Lord. Buka mataku Tuhan. Untuk aku bisa lihat Tuhan. Seperti bujang Elisa. Oh, waktu dia lihat ini banyak yang ngepung, ini bagaimana Tuanku. Elisa cuma bilang, Tuhan buka mata dia. Waktu dia lihat, saudara, waduh, yang menyertai mereka justru lebih dahsyat. Luar biasa pasukan tentara Allah yang dahsyat, saudara, yang tidak kelihatan secara kasat mata. Saudara, saya terlalu percaya hari-hari ini di era peperangan rohani yang ada, Tuhan mau saudara dan saya, mata kita tertuju fokus sama Tuhan. Mata kita, saudara, hanya tertuju sama Tuhan. Prioritas kita itu Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, Tuhan ingatkan saat ini, hati-hati dengan mata kita. Saudara, mungkin ini era pandemi ya. Era pandemi, Bu Christine. Udah doa, udah baca Alkitab, udah doa, semua udah. Bu Christine terus mau ngapain lagi nih? Wah, itu hati-hati, saudara. Dengan tontonan-tontonan yang ada, game-game yang ada, saudara. Hati-hati, hiburan-hiburan yang ada. Itu yang membuat kita terikat. Mengikat kita, saudara, mengikat. Hati-hati, kompromi dengan dunia, dikatakan saudara, itu membuat kita tidak on fire. Bikin suam-suam kuku, itu sangat berbahaya. Seorang messenger of the third Pentecost, di era Pentakosta yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya punya roh yang menyala-nyala mengasihi Tuhan. On fire, dikatakan on fire. Jadi saya percaya, open our eyes Lord. Buka mataku Tuhan. Saudara, dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi dikatakan hati-hati. Ternyata nih mata, saudara, ada hubungannya dengan hati. Kemurnian hati, kesucian hati, itu membuat kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memiliki segala perkara, Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Karena itu dikatakan, saudara, open our eyes Lord. I want to see Jesus. Saya percaya, saudara, kita akan raih kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan yang dahsyat, gilang gemilang. Katakan amin. Yang kedua, dikatakan saudara, open our ears Lord.
Jadi dikatakan saudara, untuk kita jadi seorang pemenang, dikatakan saudara, buka telingaku Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Saudara, dalam Yesaya 50 ayat yang keempat dikatakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya percaya saudara, yang saudara ikut pelatihan-pelatihan yang ada, training-training, diklat-diklat yang ada dari profetik, saudara. Oh, saudara di kom juga. Saya percaya Tuhan mau ada saat teduh setiap pagi. Setiap pagi dikatakan saudara, Tuhan sedang melatih pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, kenapa hari-hari ini saudara, waduh banyak kabar-kabar berita yang bikin kita stres, kita bikin takut saudara ya. Wah, hati-hati. Hati-hati dengan suara-suara orang, berita-berita dan sebagainya saudara. Tuhan mau kita dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dikatakan saudara, iman kita itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mau iman kita bertumbuh saudara, saya percaya, Ayo lewat perkataan kita juga, kita berkatakan, aku diberkati Tuhan, aku sehat, aku kuat, keluargaku diberkati Tuhan, suamiku sungguh-sungguh takut akan Tuhan, istriku sungguh-sungguh takut akan Tuhan, oh perusahaanku, oh bisnisku, semua diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Saya percaya waktu kita perkatakan ini saudara, telinga kita dengar, timbul iman. Nggak stres saudara, katakan amin. Saudara, waktu kita memperkatakan hal yang negatif, hal-hal yang negatif, dengar juga. Di sini loyo juga saudara, imannya loyo juga. Tapi Tuhan mau saudara dan saya dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Seringkali kita lost dengan telinga kita saudara ya. Karena itu Tuhan ingatkan, hati-hati dengan telinga ini saudara. Gimana? Lagu-lagu apa yang saudara dengar? Kalau kebanyakan lagu dunia, saudara ya, kebanyakan duniawi yang didengar lagu dunia, terus ya segitu imannya. Imannya ya iman dunia itu saudara. Tapi waktu ada lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian kepada Tuhan, saudara dengar, timbul iman kita, dinyanyikan, timbul iman kita. Saya percaya saudara, roh kita akan terus kuat. Roh kita akan terus on fire. Saya percaya memasuki tahun 2021 saudara. Tahun integritas. Oh, saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Integritas yang diomong, yang dipikir, yang dilakukan saudara sama. Tidak di depan shalom. Apa kabar baik ya? Di belakang, tuh tadi ya, aduh kesel gua ada, enggak saudara ya, enggak ya. Jadi Tuhan mau saudara di depan ya, di belakang ya. Katakan amin saudara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Punya integritas, itulah pemenang saudara ya. Dan Tuhan mau hari-hari dengar suara Tuhan. Dengarkan Tuhan ngomong apa. Dengarkan pemimpinmu yang takut akan Tuhan. Dengar saudara, dengar saudara. Dan saya percaya waktu kita belajar untuk dengar suara Tuhan. Oh, mata kita tertuju sama Tuhan, fokus sama Tuhan saudara. Saya terlalu percaya kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang dalam era pertempuran rohani ini. Karena Tuhan yang melatih tangan kita untuk berperang. Kita tundukkan kepala saudara. Mari saudara, saya ajak semua kita yuk angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya ajak kita saudara yuk minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan aku kurang jaga mataku Tuhan.
Aku kurang jaga pendengaranku Tuhan. Kuduskan aku ya Aba. Kuralawalawalawalawalawala. Ampuni aku Tuhan. Ayo saudara bilang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ralawalawa ya syaralawa. Biar kami terus mau berkata Tuhan. Seumur hidup kami, selamanya kami mau cinta Tuhan. Kami mau senengin hati Tuhan, sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, saudara. Oh, ya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya ya Tuhan. Kaulah segalanya. Ora lawa 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 ya lawa 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 bawa keluar bakaya sambala bayasyan. Bawa setiap kami Tuhan. Kami boleh alami kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan, tahun integritas. Kami mau terus keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama, buka hati, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.